Jumpa lagi dalam pembahasan macam-macam diagram panah yang merupakan fungsi matematika kelas 8 kurikulum Merdeka. Nah, kita perhatikan sekarang di sini ada diagram panah. Apakah diagram panah ini merupakan sebuah fungsi? Jawabannya adalah diagram panah di samping merupakan fungsi. Karena syarat yang pertama, setiap anggota domain atau A di sini sebelah kiri ini mempunyai pasangan di B. Jadi setiap anggotanya punya pasangan, ya, dia memanah, ya. Nah, dia disebut fungsi karena syarat yang kedua, setiap anggota domain atau himpunan A yang sebelah kiri mempunyai hanya satu pasangan di anggota di B. Kita lihat 5 hanya punya pasangan 15 buah, ya. 7 hanya memanah satu pasang 21. 9 hanya punya pasangan 27. Lebih mudahnya cuma memanah sekali. Boleh diistilahkan gitu, ya. Nah, meskipun 29 ini tidak punya pasangan, tidak masalah. Nah, ini contoh salah satu diagram panah yang merupakan fungsi. Ya, jadi di sini satu anggota di B 29 tidak punya pasangan, tidak masalah. Nah, bagaimana jika 29 ini tidak ada? Nah, ketika dia tidak ada, diagram panah ini tetap merupakan sebuah fungsi. Ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang kedua, nah seperti ini. Apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya, diagram panah di samping ini merupakan fungsi karena dia memenuhi syarat yang pertama. Setiap anggota domain atau setiap himpunan A ini anggotanya mempunyai pasangan di B. 5 punya pasangan, 6 punya pasangan, 9 punya pasangan. Artinya boleh diartikan 5 memanah, 6 memanah, 9 memanah di 18, ya. Nah, syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah setiap anggota domain himpunan A sebelah kiri mempunyai hanya satu pasangan di B. Kita lihat, 5 hanya memanah sekali atau mempunyai pasangan sekali, yaitu 15. 6 juga memanah sekali atau mempunyai pasangan hanya 18. 9 juga memanah satu kali, hanya punya pasangan 18. Nah, di sini mempunyai pasangan satu buah, meskipun 6 dan 9 pasangannya sama, yaitu 18. Ini tidak masalah, ya. Di sebelah kanan tidak masalah. Jadi ini adalah contoh diagram panah yang merupakan sebuah fungsi. Nah, contoh yang sebelumnya, contoh yang ketiga. Nah, di sini tadi ada 25, ya. Di sini kalau tidak ada tetap dia fungsi. Contoh yang berikutnya. Nah, ini juga merupakan fungsi, ya. Jadi diagram panah di samping merupakan fungsi karena setiap anggota domain A mempunyai pasangan di B. 4 punya pasangan, 6 punya pasangan, 9 punya pasangan. Atau bisa diartikan setiap anggota himpunan di A sebelah kiri atau domain, dia pasti memanah, ya. Nah, syarat yang kedua, setiap anggota domain di A, ya, ini mempunyai hanya satu. 4 hanya memanah sekali, hanya punya pasangan 36. 6 juga demikian, hanya memanah satu kali, yaitu mempunyai pasangan 36. 9 juga hanya memanah satu kali atau punya pasangan 36. Nah, setiap ini mempunyai hanya satu, meskipun 4, 6, dan 9 pasangannya yaitu sama, yaitu 36. Ini tidak masalah, ya. Ini disebut fungsi, ya.
Bagaimana jika 25 dan 8-nya tidak ada? Ya, ini tidak ada. Ini tetap merupakan sebuah fungsi. Nah, 3 contoh gambar tadi itu adalah suatu dasar diagram panah disebut sebagai fungsi. Seandainya kondisinya di luar yang ketiga contoh ini tadi, maka diagram panah tersebut bukan merupakan fungsi. Nah, itu akan kita bahas untuk di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami konsep dasarnya ini. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi pada materi berikutnya.